semuanya, selamat datang dalam Focus Group Discussion hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dalam forum diskusi kelompok ini. Hari ini kita akan membahas topik penting yaitu transformasi bisnis retail menyikapi peralihan dari offline ke online. Kasus ini berkaitan dengan data yang menunjukkan bahwa 95% anggota Prindo telah bertransformasi ke era digital. Namun masih ada 5% yang belum. Saya mohon kerjasama dan partisipasi aktif dari seluruh peserta agar bisa memberikan pandangan serta solusi terhadap isu ini. Sebelum kita memulai diskusinya, izinkan saya dan tim saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Nur Indasari. Saya sebagai moderator FGD kali ini dan bersama saya sudah ada 4 rekan yang akan menyampaikan gagasan mereka dari berbagai sisi. Silakan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Vela Setara sebagai peserta pertama. Perkenalkan, nama saya Kalisa Fatasabila sebagai peserta kedua. Perkenalkan, nama saya Anissa Marcella Novelia sebagai peserta ketiga. Perkenalkan, nama saya Askia Zahra sebagai peserta keempat. Kita mulai dari tema pertama. Berdasarkan data Aprindo, 95% anggota sudah beralih ke sistem daring. Tapi masih ada 5% yang bertahan di toko fisik. Menurut rekan-rekan, apakah transformasi digital ini adalah keharusan bagi semua jenis retail atau masih ada pengecualian? Apakah ada yang ingin memberikan opininya? Oke, menurut saya tidak semua toko retail harus beralih ke digital. Seperti warung, toko kelontong, atau kios yang mempunyai kedekatan dengan para pelanggan. Ada rasa percaya dan kenyamanan yang sulit diberikan oleh aplikasi ataupun website. Kalau di tokonya langsung, kita bisa melihat dulu kondisi barangnya, tawar-menawar, berhutang, dan lain sebagainya. Kalau di aplikasi, ada juga yang namanya pay later untuk membayarnya nanti. Tapi kalau kita lewat dari tenggat waktu yang telah ditentukan, itu pasti ada sanksi yang sangat besar dibandingkan jumlah hutang kita. Ditambah lagi akses internet di desa yang belum cukup terlalu bagus. Tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Sekarang banyak anak muda yang sudah berbelanja online dan membayar memakai e-wallet. Jadi, hal ke digital memang penting, tapi tidak bisa disamaratakan. Kita lihat dulu kondisi sosial, akses internet, dan kesiapan dari pelaku usahanya juga. Itu menurut opini saya. Oke, apa ada yang ingin membantah atau memberikan opini lain? Saya setuju dengan saudari Vela. Digitalisasi itu penting, tapi nggak harus langsung besar-besaran. Bisa dimulai dari hal-hal kecil, kayak promosi lewat WhatsApp, terima pembayaran pakai QRIS, atau jualan di media sosial. Baik yang kecil, udah mulai pelan-pelan ke arah sana sih, sesuai kemampuan mereka. Contohnya, warung dekat rumah saya sekarang bisa pesan lewat chat dan bayar pakai dompet digital. Itu langkah sederhana, tapi dampaknya besar. Jadi, semua retail memang perlu beradaptasi, tapi caranya bisa beda-beda. Yang penting mulai dulu meskipun dari hal kecil. Oke. Intinya, bukan semua harus langsung pindah total ke digital.
tapi disesuaikan aja sama kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Digital itu bukan tujuan akhir, tapi cara supaya usaha bisa tetap berjalan dan juga bersaing. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua. Mohon rekan-rekan disimak dan didengarkan. Banyak pelaku retail skala kecil atau lokal yang belum masuk ke sistem daring. Menurut rekan-rekan, apa saja tantangan utama yang akan mereka hadapi? Apakah ini ada yang ingin memberikan opini atau pandangan? Saya melihat tantangannya datang dari berbagai sisi. Pertama, dari segi SDM. Masih banyak pelaku usaha kecil yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Mereka belum paham cara daftar di marketplace, cara foto produk yang menarik, atau cara gimana ngantar pesanan dan pengiriman secara online. Mereka kadang masih bingung bedain mana aplikasi penjual dan mana aplikasi belanja. Kedua, dari segi infrastruktur, masih banyak wilayah yang jaringan internetnya tidak stabil, bahkan masih ada yang belum terjangkau. Ketiga, dari segi mental, mereka masih banyak yang takut ribet, takut salah, takut ditipu. Mereka masih butuh bimbingan yang sabar dan berkelanjutan. Bukan proses baru sekali lalu dilepas. Harus ada pendamping agar mereka pelan-pelan terbiasa dan percaya diri dan bisa mulai beradaptasi. Saya mau nambahin, tantangannya juga ada di soal biaya. Untuk beli HP baru aja kadang susah, apalagi kalau harus beli kamera yang bagus buat foto produk. Belum lagi harus bayar kuota, langganan aplikasi, atau bahkan bayar orang yang bantu mengurus toko online. Dan satu hal lagi yang sering dilupakan, begitu mereka langsung bersaing dengan brand-brand besar. Jadi UMKM kadang mikir, kalau saya jualan online, saya pasti kalah saing. Itu terjadi tekanan tersendiri. Mereka merasa harus banting harga, padahal modal mereka terbatas. Ini tantangan nyata yang bikin banyak pelaku usaha ragu buat masuk pasar digital. Kita perlu bantu mereka cari nilai tambah, bukan cuma suruh ikut tren. Apakah masih ada yang ingin ditambah? Oke. Artinya, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi soal kesiapan manusia, soal modal, serta keberpihakan ekosistem agar UMKM tidak merasa tertinggal dan sendirian. Oke, saya rasa untuk pertanyaan yang kedua ini cukup ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi ke pertanyaan yang ketiga. Tolong simak baik-baik ya pertanyaannya. Kita sering dengar istilah omnichannel. Apa menurut kalian pendekatan ini cocok untuk retail Indonesia, terutama UMKM? Saya persilakan peserta 1 dan 2 yang untuk menjawab pertanyaan ini. Oke, menurut saya omnichannel itu bukan sekedar tren atau sekedar pilihan. Ada jawaban terhadap perilaku konsumen yang semakin cerdas dan fleksibel.
sekarang konsumen nggak cuma belanja satu platform aja. Mereka bisa lihat produk di Instagram, terus di lewat marketplace, dan bahkan ambil barangnya di toko fisik. Ini menunjukkan bahwa mereka menginginkan kemudahan dan fleksibilitas dalam berbelanja. Kalau sebuah retail hanya mengandalkan satu saluran saja, misalnya hanya toko fisik atau hanya marketplace, mereka bisa kehilangan banyak interaksi dengan konsumen. Jadi, menurut saya, omnichannel sangat cocok untuk diterapkan di Indonesia. Tapi, buat UMKM, saya rasa pendekatannya harus dimulai dari hal-hal yang sederhana dan mudah dikelola. Jangan sampai mereka kewalahan dengan banyak platform. Yang penting adalah konsistensi dan keterhubungan antar kanal agar konsumen merasa pengalaman belanja mereka tetap lancar dan menyenangkan. Saya sepakat. Kalau kita lihat contoh yang lebih konkret, misalnya penjual baju di pasar Tanah Abang, dia tetap bisa menjalankan bisnis dengan membuka kios fisik, sekaligus juga bisa menjual produk lewat TikTok Live ataupun Shopee Live. Itu sudah bentuk omnichannel yang sangat fungsional. Jadi, menurut saya tidak penting adalah bagaimana semua saluran tersebut bisa saling melengkapi dan mendukung satu sama lain. Kalau sebuah retail bisa memanfaatkan berbagai saluran ini dengan cara yang terintegrasi, mereka bisa lebih dekat dengan konsumen dan lebih mudah melangkah pasar yang lebih luas. Apalagi buat UMKM, langkah pertama bisa dimulai dengan memilih saluran yang paling sesuai dengan kapasitas mereka, dan kemudian memperluasnya seiring berkembangnya usaha. Omnichannel itu bukan tentang memiliki banyak saluran ataupun platform, tapi bagaimana setiap saluran dapat saling memperkuat, dan ini bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk UMKM. Oke, jawaban yang cukup bagus. Jadi bisa kita simpulkan bahwa prinsip omnichannel ini sebenarnya bisa disesuaikan dengan kapasitas dan skala bisnis. Ya, bahkan UMKM pun sebenarnya bisa menjalankan model ini jika dirancang dengan strategi yang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan dan sumber daya mereka. Tidak perlu terburu-buru mengikuti tren besar. Yang penting adalah langkah yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan usaha itu sendiri. Oke. Apakah ada yang ingin ditambah lagi? Atau ada yang ingin memberikan opini lain? Sudah cukup itu aja. Oke. Oke, kita akan mulai ke pertanyaan yang selanjutnya. Tolong simak baik-baik pertanyaannya ya. Transformasi ini butuh dukungan kelembagaan. Apa peran yang bisa dimainkan pemerintah dan asosiasi seperti Aprindo? Silakan peserta 3 dan 4 untuk memberikan opini kalian. Menurut saya, peran pemerintah sangat krusial sebagai enabler dalam proses transformasi. Pemerintah bisa membantu dengan menyediakan
program akselerasi digitalisasi yang khusus untuk retail kecil dan menengah, misalnya memberikan pelatihan bersertifikat yang tidak hanya teori, tetapi juga langsung praktis untuk UMKM agar mereka bisa cepat mengimplementasikan teknologi di usaha mereka. Selain itu, intensif pajak untuk toko yang sudah bergabung dengan sistem digital juga akan sangat membantu karena banyak UMKM yang masih terbebani. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa memainkan peran penting dalam mengintegrasikan sistem logistik nasional dengan platform digital agar distribusi barang untuk UMKM jadi lebih efisien dan murah. Dengan dukungan dari pemerintah, UMKM bisa merasa lebih mudah untuk bertransformasi tanpa harus menghadapi banyak hambatan dari sisi regulasi atau biaya. Dari sisi asosiasi seperti Arpindo, mereka bisa lebih aktif dalam memberikan edukasi dan fasilitas bagi anggotanya. Peran Arpindo bisa jadi penghubung efektif antara retail tradisional dan teknologi baru. Mereka bisa bekerjasama dengan platform digital untuk membantu UMKM melakukan digitalisasi secara bertahap. Bukan hanya dengan teori, tapi juga dengan praktek langsung di lapangan. Contohnya, Arpindo bisa membangun kemitraan strategis dengan platform digital besar atau bahkan mengembangkan marketplace tersendiri yang lebih mengutamakan kepentingan UMKM dan retail lokal. Ini penting karena banyak UMKM merasa sulit bersaing di marketplace besar yang lebih mengutamakan brand besar. Dengan adanya marketplace yang pro UMKM, peluang bagi mereka untuk berkembang di dunia digital jadi lebih terbuka. Apa ada yang ingin ditambah? Oke. Jadi kita bicara tentang peran fasilitatif, edukatif, dan sekaligus protektif dari pemerintah dan asosiasi seperti Perindo. Semua pihak perlu bekerja sama agar semua pelaku baik yang besar maupun kecil bisa ikut berlari bersama dalam transformasi digital. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, kita akan melanjutkan pertanyaannya. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan yang kelima. Tolong saya mohon simak dengan baik-baik. Apakah toko fisik masih punya tempat di masa depan? Atau akan sepenuhnya digantikan online? Apakah ada yang ingin memberikan opini atau pandangannya? Menurut saya, toko fisik tetap memiliki peran yang sangat penting. Tetapi, tentu perannya akan berubah. Dulu, kita berpikir bahwa toko fisik adalah tempat utama untuk melakukan transaksi. Kita datang, memilih barang, dan bayar. Tapi sekarang, peran toko fisik lebih jauh dari itu. Toko fisik bisa jadi tempat untuk bereksperimen dan membangun pengalaman bagi konsumen. Contohnya, Apple Store yang mengubah konsep toko fisiknya. Orang datang ke sana
produk, tapi untuk mencoba dan merasakan langsung pengalaman dengan produk. Setelah itu, mereka bisa memilih untuk memesan lewat aplikasi. Jadi, toko fisik menjadi lebih dari sekadar tempat transaksi, melainkan bagian dari pengalaman yang lebih holistik bagi konsumen. Menurut saya, tapi bagi retail kecil, saya rasa toko fisik bisa berfungsi lebih dari sekedar etalase. Toko fisik bisa di titik temu atau titik distribusi. Toko fisik dalam hal ini, toko bukan hanya tempat orang datang untuk beli barang, tetapi juga sebagai pusat logistik yang menghubungkan produk dengan konsumen. Misalnya, toko bisa menjadi lokasi untuk pengambilan barang yang dipesan secara online, menghemat biaya ongkos kirim, dan mempercepat proses belanja. Dengan konsep seperti ini, toko fisik bisa tetap relevan di tengah-tengah baratnya e-commerce, karena mereka bisa berperan dalam memperlancar distribusi dan meningkatkan pengalaman konsumen. Oke, itu aja dari saya. Oke, apa ada yang ingin ditambah? Artinya, toko fisik tidak akan pernah punah, tapi justru akan berevolusi. Dulu kita hanya mengenal toko fisik sebagai tempat jualan kan. Nah, sekarang ia bertransformasi menjadi pengalaman dan penguatan relasi pelanggan. Itu adalah masa depan yang indah, masa depan yang lebih indah, terhubung antara fisik dan juga digital. Oke, apa ada yang ingin bertanya lagi atau ingin menambahkan opininya? Tidak ada, itu aja. Oh, cukup ya? Oke. Oke, kita akan melanjutkan pertanyaannya, dan sekarang adalah pertanyaan yang terakhir. Kita tidak bisa hadapi digitalisasi sendirian. Apa bentuk kolaborasi yang realistis dan efektif antar pelaku retail, khususnya UMKM? Silakan, apakah ada yang ingin memberikan pandangan atau opini kalian? Oke. Menurut saya, salah satu bentuk kolaborasi yang sangat efektif adalah yang saya alami sendiri lewat program Koperasi Digital UMKM. Dalam program ini, banyak pelaku UMKM bergabung untuk membuat website bersama, menggunakan sistem kasir bersama, dan juga gudang bersama. Dengan cara ini, biaya yang dikeluarkan biasanya cukup membebani, bisa ditanggung bersama-sama, sehingga lebih ringan dan efisien. Kolaborasi semacam ini memungkinkan pelaku UMKM untuk merasakan manfaat digitalisasi tanpa menanggung biaya yang besar. Ini memberi peluang untuk bertemu bersama, bahkan jika mereka punya keterbatasan modal atau sumber daya. Selain itu, saya juga melihat bahwa kemitraan antara UMKM dengan influencer atau komunitas kreator lokal bisa menjadi bentuk kolaborasi yang sangat kuat. Influencer dan kreator lokal memiliki kemampuan untuk membantu promosi dengan cara yang lebih segar
menarik, dan relevan bagi konsumen. Mereka bisa memperkenalkan produk UMKM dengan cara yang lebih personal dan dekat. Dengan audiens kolaborasi ini, tidak hanya memberi UMKM exposure yang lebih besar, tapi juga memungkinkan mereka untuk menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif lebih rendah. Apakah ada opini lain? Menurut saya, marketplace juga bisa menjadi mitra yang sangat potensial bagi UMKM. Namun, yang perlu diperhatikan adalah mendorong model yang lebih adil, seperti marketplace yang khusus untuk produk lokal atau yang menyediakan fitur promosi khusus retail kecil. Kooperasi tidak hanya terbatas antara sesama pelaku usaha, tapi juga antara pelaku usaha dan platform. Marketplace dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang, asalkan ada kebijakan yang lebih mendukung mereka. Jadi, kolaborasi antara UMKM dan platform digital bisa menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam memperluas jangkauan pasar dan mempercepat transformasi digital bagi pelaku usaha. Oke, luar biasa jawaban yang sangat baik ya dari kalian semua. Diskusi hari ini sangat kaya. Kita melihat bahwa transformasi digital dalam dunia retail bukan hanya asal teknologi, tapi menyentuh aspek manusia, regulasi, komunitas, hingga desain ulang strategi bisnis secara menyeluruh. Oke, apakah ada yang ingin memberikan opininya yang lain? Sudah cukup. Oke, cukup ya. Cukup. Oke, sepertinya kita sudah berada di penghujung acara hari ini. Terima kasih atas rekan-rekan atas partisipasinya. Dapat saya simpulkan dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi bahwa transformasi ke digital adalah keharusan. Tetapi tidak semua pelaku retail punya kesiapan yang sama. Yang kedua ada toko fisik masih relevan jika diarahkan pada fungsi baru. Yang ketiga, ada ketimpangan digital antara pelaku besar dan kecil. Terus solusi yang dapat kita tawarkan adalah yang pertama, model bisnis omnichannel sebagai pendekatan utama, edukatif. Yang kedua, edukatif digital dan pelatihan intensif untuk pelaku retail lokal. Yang ketiga, kolaborasi antar retail, koperasi digital, dan platform UMKM. Yang keempat, pemerintah dan asosiasi retail harus hadir lewat intensif dan regulasi pendukung. Yang kelima, ada transformasi toko fisik menjadi experience center yang terhubung ke sistem digital. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan. Diskusi kita hari ini sangat kaya akan perspektif dan solusi. Semoga bisa menjadi referensi kebijakan dan inspirasi bagi pelaku usaha retail di Indonesia. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Sekian dari kami, bila ada salah kata kami mohon maaf dan mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.